Silakan Pak Busrian. Nah, baik, terima kasih. Diawali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, Ibu Weni sebagai pamong yang kami hormati, kemudian Bapak Ibu peserta PPG, teman-teman dan kawanku semua yang kami hormati. Baik, sesuai dengan materi kami yang akan kami sampaikan, yaitu tentang materi pernikahan. Jadi sesuai RPP yang saya buat, materinya yaitu tentang rukun nikah, kemudian pernikahan terlarang. Nah, kemudian yang terakhirnya yang ketiga itu nanti tentang materi mahram nikah atau wanita yang haram dinikahi. Jadi sekarang kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu tentang rukun nikah. Jadi di sini rukun nikah itu ada 5 bagian. Jadi yang pertamanya rukun nikah itu pengantin pria dan pengantin wanita, atau disebut dengan istilah calon suami dan calon istri. Nah, jadi calon istri dan calon suami. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada rukun itu adanya wali. Nah, jadi wali ini secara garis besar kan ada 2. Ada wali nasab dan ada wali hakim. Wali nasab yaitu wali hubungan kekerabatan. Ya, contohnya ayah kan. Nah, itu disebut wali nasab. Sementara wali hakim yaitu wali yang ditunjuk oleh pihak pemerintah. Nah, itu yang disebut dengan wali hakim. Kemudian yang ketiga dari rukun itu adanya 2 orang saksi. Jadi di sini 2 orang saksi itu adalah laki-laki. Nah, di 2 orang saksi. Kemudian yang keempat dalam rukun itu adanya mahar. Nah, jadi mahar. Besarnya mahar ini itu tidak ada ketentuannya. Akan tetapi mahar itu boleh atas dasar persetujuan antara kedua belah pihak, yaitu pihak calon suami dan pihak calon istri. Jadi kalau besarannya, ukurannya itu tidak ada ditentukan ataupun ditetapkan di dalam suatu landasan. Jadi intinya besarannya itu kesepakatan antar sesama calon suami dan calon istri tersebut. Terakhir dari rukun itu ada namanya ijab kabul. Ijab kabul itu syirat atau ucapan. Nah, kalau ijab itu kan ucapan yang penyerahan dari wali. Nah, itu disebut dengan ijab. Sedangkan kabul itu adalah jawaban yang ucapan penerimaan dari calon suami terhadap wali tadi. Jadi itu 5 bagian dari rukun pernikahan. Kemudian kita lihat macam-macam nikah. Jadi kalau di sini ada 5 bagian macam-macam pernikahan itu. Yang pertama adalah namanya nikah biasa. Jadi nikah biasa ini maksudnya nikah yang sesuai dengan aturan ataupun dengan undang-undang yang berlaku di negara kita. Intinya nikah itu diakui secara syariat dan diakui secara undang-undang. Nah, itu disebut dengan nikah biasa atau yang biasa dilakukan di tempat kita. Kemudian yang kedua ada namanya nikah, istilahnya nikah gantung atau kawin gantung. Jadi nikah gantung ini ya ialah tidak diikuti langsung dengan berumah tangga. Nah, jadi rumah tangganya ditangguhkan karena ada yang suami itu mungkin bekerja di luar negeri, lantaran karena dia menikah, karena ada keperluan dengan pekerjaan,
Jadi setelah akad tersebut. Nah itu disebut dengan istilah kawin gantung. Kemudian ada namanya nikah sigar. Jadi nikah sigar itu artinya pernikahan dengan cara tukar adik tanpa mahar. Jadi di sini contohnya si Ahmad menikah dengan adik perempuan Ali, sementara Ali menikah dengan adik perempuan Ahmad. Nah, itu disebut dengan istilah nikah sigar. Kemudian ada namanya nikah mut'ah, atau disebut dengan istilahnya kawin kontrak. Ya, nikah mut'ah itu disebut dengan istilah kawin kontrak, yaitu menikah dengan batas waktu tertentu. Jadi misalnya salah satu contoh menikah dalam jangka waktu 1 tahun, kemudian menikah dalam jangka waktu 2 tahun. Setelah habis masa perjanjian maka secara aturannya itu sudah berakhir masa pernikahannya. Itu disebut dengan nikah kontrak. Terakhir nikah itu adalah namanya nikah sirih atau ya. Jadi kalau dari nikah siri ini rukun dan syaratnya terpenuhi, akan tetapi kurangnya di sini pada nikah siri ini tidak ada catatannya secara resmi di kantor KUA atau kantor urusan agama setempat. Intinya rukun dan syaratnya terpenuhi, akan tetapi tidak diakui secara undang-undang. Kenapa tidak diakui secara undang-undang? Karena tidak ada catatannya di kantor KUA atau di pihak pemerintahan. Nah, itu macam-macam dari pernikahan. Ya, kemudian terakhir yang ketiganya itu mahram nikah. Atau di sini kita lihat dulu pengertian mahram. Jadi mahram nikah itu artinya wanita yang haram dinikahi. Nah, artinya antara calon suami dan calon istri atau antara laki-laki dan perempuan itu secara hukum dia tidak boleh menikah. Nah, itu disebut dengan mahram. Jadi mahram itu adalah wanita yang haram dinikahi. Jadi di sini ada macam-macam mahram nikah, itu ada empat macam. Yang pertama namanya haram karena hubungan nasab. Nah, jadi kalau hubungan nasab itu ada kaitannya dengan keturunan. Salah satu contoh kan adik kita, saudara kita, itu hubungan nasab. Kemudian yang kedua ada namanya haram karena pernikahan. Nah, jadi haram karena pernikahan. Nah, jadi barangkali salah satu contoh kan, nah kita menikahi mertua kita, nah, itu haram karena hubungan pernikahan. Kemudian yang ketiga ada namanya haram karena sepersusuan. Ya, artinya istri kita tadi itu kan yang akan kita jadikan calon istri kita itu pernah sepersusuan dengan kita. Ya, kalau dalam ada dalam istilah perceraian ada namanya istilah pasak. Jadi pasak itu kan kalau artinya kan membatalkan ikatan pernikahan. Jadi bisa saja kan dia menikah kemudian sudah mempunyai keturunan, kemudian setelah itu ketahuan bahwasanya dia pernah sepersusuan. Jadi secara aturan, secara hukum dia wajib dipisahkan. Nah, dengan jalan yang namanya pasak. Kalau seandainya tidak diputuskan ikatan pernikahannya, maka secara hukum dia haram melakukan hubungan antara suami dan istri tadi. Ya, maksudnya melakukan hubungan suami istri. Jadi dia wajib dipisahkan secara hukum. Kemudian yang terakhir haram karena li'an. Nah, jadi haram karena li'an. Jadi Bapak dan Ibu peserta PPG barangkali kan dari materi yang saya sampaikan itulah materinya ya yang dapat disampaikan. Ya mungkin kalau ada seandainya ada pertanyaan silakan. Bapak dan Ibu peserta PPG silakan, kalau ada yang mau bertanya silakan. Pak Guru, mohon izin Pak Guru mau bertanya. Ya, Pak Ismail. Tangan lupa. Ya.
Nah, Pak Wirzal dulu, Pak Wirzal lagi Pak. Ambung ke tangan lupa. Saya dulu Pak. Ya. Pak Saya, Wirzal, Pak Saya Wirzal angkat tangan dulu, duluan, Pak Pak. Sal. Ya. Ya silakan. Nah, lanjut Pak Wirzal. Ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang Pak Guru berikan kepada saya. Dari penjelasan Pak Guru tadi mungkin kami mendengar tentang pernikahan ya. Iya, ya. Iya Pak Guru. Iya Pak Sal. Ya lanjut. Yang kan kami tanyakan Pak Guru. Ya. Yang pertama Ya. kan tentang pernikahan. Apa beda nikah siri dengan nikah di bawah tangan? Ya. Itu Pak Guru. Ya. Ya, nikah siri dengan nikah di bawah tangan. Yang kedua, kali boleh sama Pak Gurunya, Pak. Lanjut. Kita siswa kan bebas menanya, Bu. Kita tanya aja banyak-banyak, Bu. Bebas. Yang kedua, Pak Guru. Ya. Kan ada beberapa hal yang haram menikah gitu kan, yang haram dinikahi. Ya. Nah, ada sebuah kasus contoh nih umpama ibarat ya kan. Ya. Seorang laki-laki dan perempuan ini sudah menikah. Ya. Kebetulan di perantauan mereka bertemu, memadu kasih, akhirnya menikah, gitu kan? Ya. Setelah itu tentu antara laki-laki dan perempuan ini sudah menikah, diperkenalkanlah ke keluarga. Nah, tentu di keluarga itulah nanti silsilah, ranji atau segala macam kan cerita gitu. Asal usul apalagi kalau perantau. Dengan hal itu ternyata baca ranjinya, silsilahnya, keturunannya, ternyata karena merantau dari kecil, sama-sama dari kecil, ada hal yang ternyata mereka haram menikah. Atau mungkin contoh kalau saudara persusuan kan haram menikah, Pak Bro. Nah, ternyata mereka ini waktu kecil sepersusuan gitu. Tapi karena merantau dari kecil sampai besar ketemu, ternyata telah menikah. Nah, itu kemudian bagaimana solusinya, Pak Bro? Kemudian mempunyai keturunan. Oh, belum sampai ke situ, Pak Bro. Ya ternyata mereka sudah menikah. Ternyata antara laki-laki dan perempuan ini mahram kan gitu, dilarang untuk menikah karena saudara sepersusuan. Itu bagaimana solusinya, Pak Guru? Solusi. Terima kasih Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab Pak Guru, mantap aja Pak Guru. Ya lanjut Bu Ira yang angkat tangan dulu tadi ketua sebelum ketua. Lanjut Bu Ira. Lanjut Bu Ira. Baiklah Pak, saya ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau nggak salah saya ada dengar Bapak menyebutkan tentang pernikahan lian ya? Lian. Ya. Tapi Bapak tidak menyebutkan maksud dari pengertian lian itu. Jadi yang saya ingin tanyakan, apa maksud dari pernikahan lian itu? Baik Bu. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu peserta PPG sekalian atau siswa dan siswiku sekalian. Saya akan coba menanggapi atau menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu tadi. Jadi yang pertama di sini ada dari Pak Wirzal yang menanyakan yaitu tentang beda nikah siri. Apa perbedaannya nikah siri dengan nikah di bawah tangan? Jadi pada hakikatnya nikah siri dan nikah di bawah tangan itu tujuannya sama, artinya itulah yang disebut nikah di bawah tangan, itu disebut dengan istilah nikah siri. Kenapa demikian?
Karena nikah siri itu ya nikah yang memang pada hakikatnya diakui secara rukun dan syaratnya terpenuhi nanti, akan tetapi tidak diakui secara undang-undang. Karena nikah di bawah tangan itu kan itulah istilahnya kan tidak diakui secara undang-undang. Jadi dia menikah itu, nah cuman barangkali kan karena ada alasan tertentu, nah dia menikah, kemudian kalau secara hukumnya, secara undang-undangnya kan dia itu kan harus tercatat di pemerintah suatu negara. Jadi nikah siri itu dia lakukan karena ada alasan tertentu. Jadi itu yang pertama tentang beda nikah siri dengan nikah di bawah tangan. Kemudian pernikahan sepersusuan. Kemudian barangkali sebelumnya dia belum mengetahui apakah dia ada mahram nikah atau bagaimananya, dia tidak tahu kan. Kemudian dia merantau, kemudian di rantau itu dia ketemu, kemudian menikah. Dia mengenali, kemudian sampai ke jenjang pernikahan. Nah, jadi kalau setelah menikah, kemudian dia tahu sepersusuan, nah kalaupunlah dia mempunyai keturunan, secara hukum dia wajib dipisahkan. Kenapa wajib dipisahkan? Karena sudah tahu bahwasanya dia pernah sepersusuan. Jadi bagaimana caranya memisahkan? Dengan jalan yang namanya pasak. Nah, itu pengurusannya ke pengadilan. Jadi nanti hakim yang memutuskan di pengadilan tentang pernikahan sepersusuan ini, karena itu kan mahram nikah. Kemudian Bapak dan Ibu, yang ketiga dari Ibu Ira tentang penjelasan dari li'an. Jadi memang di sini kita ketahui bahwasanya li'an itu artinya itu seorang suami menuduh istri berbuat zina dengan laki-laki lain. Nah, intinya kita mengatakan sebagai seorang suami bahwasanya istri kita itu melakukan zina dengan orang lain. Nah, tapi pada hakikatnya dia bisa jadi dia melakukan dan bisa jadi tidak. Kalau seandainya dia melakukan, itu bukan li'an namanya, itu memang faktanya kan. Nah, tapi kalau seandainya tidak, itu kan tuduhan dari kita. Nah, itulah disebut dengan istilah li'an. Jadi li'an itu seorang suami menuduh istri berbuat zina dengan orang lain dan tidak dapat menghadirkan 4 orang saksi yang adil. Nah, itulah disebut dengan istilah li'an. Ya, baik Bapak dan Ibu, barangkali mungkin itu sebagai tanggapan. Ya, bagaimana Pak Wirzal? Bisa dipahami penjelasan dari saya? Pak Guru. Ya. Tapi ada sedikit Pak Guru mungkin agak berbeda kan. Ya. Iya Pak Guru. Mengenai nikah siri dengan nikah buat anak. Betul. Kalau nikah siri betul adalah sesuai dengan syariat Islam, cuma tidak tercatat di pengadilan di pemerintah ya. Nah, pemerintah atau di bawah. Ya. Menurut yang saya baca. Ya. Kalau nikah di bawah tangan Pak Guru ini contohnya seorang lebih lari kan, dari direstui sama orang tuanya lalu dia lari. Kemudian dia carilah tempat orang yang bisa menikahkan dia tanpa wali yang besar. Ya. Nah, itu menurut pemahaman saya Pak Guru. Nikah di bawah tangan, bukan wali yang sah yang menikahkan. Kalau nikah siri kan jelas. Ya, baik. Makasih Pak Guru. Ya, Pak Wirza. Semangat Pak Guru. Ya, baik. Baik. Berarti kalau kita kaji secara hukum, kalau nikah tanpa wali, berarti secara hukum nikah itu tidak sah. Kalau tidak memakai wali. Tapi kalau ada walinya, berarti terpenuhi rukun dan syaratnya. Ya mungkin barangkali di satu sisi kan bisa jadi anak tadi dia mengecoh kan, artinya berdusta terhadap orang yang akan menikahkan, dia tidak mempunyai wali atau segala macamnya kan, mungkin dikatakannya orang tuanya sudah meninggal atau ayahnya kan bisa jadi itu. Jadi dia artinya berdusta. Jadi kalau secara hukum kalau kita kaji, itu kan dia berdusta, itu kan sudah jelas hukumnya haram. Jadi kalau kita kaitkan dengan hukum, nikah di bawah tangan itu tidak rukun dan syarat, maka nikah
nggak sah. Tapi pernikahan itu selagi terpenuhi rukun dan syaratnya, maka pernikahan itu tetap sah. Itu kalau dikaji secara hukum. Ya, bagaimana Pak Wirzal? Ya, Bu Ira, bagaimana Bu Ira dengan penjelasan saya bisa dipahami? Ya Pak Guru, saya udah paham. Ya, terima kasih Bu Ira. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, jadi berhubung karena juga mungkin keterbatasan waktu dan juga karena keterbatasan kemampuan saya sebagai penyaji kan, mungkin barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Apa? Kalau nanti absen nih Pak. Nah, ambil absen baikku saya Fazal. Baik Bapak dan Ibu, mungkin barangkali ya sudah sampaikan di awal tadi, barangkali karena keterbatasan saya. Absen dulu nih Pak. Iya. Iya absen dulu Pak. Ya Pak. Baik, mungkin barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan apa dengan apa yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa memahami dan mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya bagi kita semua. Mungkin barangkali itu Ibu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Waalaikumsalam. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih kepada Bapak Busrial yang sudah tampil untuk penampil yang pertama ini dalam kegiatan peer teaching kita pada sore hari ini.